Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Terbukti memang, peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, air beriak tanda tak dalam. Sepintas, itulah potret kontemporer NATO dan Amerika, yang selalu umbar statement, mengancam, akan dibeginikan, akan dibegitukan, akan diberi sanksi, menggertak, dan menghasut. Ketika Vladimir Putin memperlihatkan taring militernya dan menyerbu Ukraina, sang sekutu strategis mereka, aliansi militer NATO dan Amerika terdiam terpaku, bahkan terpukau terperangah. Inilah perang terbuka dan terhebat sejak Perang Dunia Kedua di Eropa, hasil dari sistem dan akomodasi hasutan, propaganda, dan bujukan sebuah aliansi militer yang tak pernah puas dengan kemenangan. Dan apakah sekutu Amerika di ASEAN akan dilihat saja ketika diinvasi Cina? Yang sangat mungkin terjadi bukan di ASEAN, melainkan di Taiwan. Amerika dan NATO sebenarnya sudah memenangkan Perang Dingin dengan bubarnya Pakta Warsawa pada 31 Maret 1991 yang membelah Eropa, dan dilanjut dengan tamatnya negara Uni Soviet pada 25 Desember tahun 1991. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu tidak lebih dari setahun, dua kekuatan militer yang bersenyawa dan menjadi salah satu dari dua kekuatan superpower dunia bercerai dan tumbang. Kita bisa saksikan pada waktu Cold War, penggelaran ribuan tank dan senjata nuklir di sepanjang perbatasan negara NATO dan Pakta Warsawa di Eropa. Ukraina pada waktu itu merupakan bagian dari Uni Soviet, dan di wilayah Ukraina ditempatkan ribuan senjata nuklir untuk menghancurkan Eropa. Negara pecahan Uni Soviet yang terkuat adalah Rusia, kemudian ada Ukraina di sebelah barat Moskow. Yang lain adalah Belarus, Estonia, Lituania, Moldova, Georgia, dan Latvia. Di selatan ada Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Ukraina secara geostrategis dan geopolitik menjadi rebutan pengaruh antara Rusia dan NATO. Padahal secara fakta di lapangan, tidak ada lagi pertarungan dua superpower. Tidak ada lagi ancaman perang besar. NATO dan Amerika menjadi satu-satunya kekuatan super di dunia sebelum munculnya Cina satu dekade terakhir. Namun nyatanya, NATO masih terus memperluas keanggotaannya. Ukraina sejak berpisah dari Uni Soviet seperti lupa kacang akan kulitnya. Dan kondisi ini persis sama dengan framing terhadap Polandia pada waktu Perang Dingin. Perubahan pemerintahan di Polandia dengan kemenangan Partai Buruh, pimpinan Lech Walesa, adalah awal kehancuran Pakta Warsawa dari dalam, pembusukan dari dalam. Warsawa adalah nama ibu kota Polandia, dan dari Warsawa pula, teori domino runtuhnya fakta militer paling menakutkan di dunia, yang dilanjut dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 dan Yugoslavia tahun 1992. 10 tahun terakhir, Ukraina digarap agar menentang dan membelakangi Rusia. Ini yang menusuk harga diri dan kehormatan Rusia. Dan demi harga diri itu, Vladimir Putin menyerbu Rusia. Siapapun itu, kalau terus-menerus dicepit, diberi sanksi ini sanksi itu, disudutkan, dihasut, dan dikerdilkan, dia akan keluar dan berteriak. Rusia ada di posisi itu, dan ketika sanksi itu semakin keras, kita tak berharap nuklir menjadi jawaban terakhir dari Rusia untuk mengakhiri rasa sakitnya. NATO dan Amerika sudah memenangkan pertarungan dua superpower dengan bubarnya Pakta Warsawa, dan saat ini terus melebarkan sayapnya ke Eropa Timur. Saat ini sudah mencapai 30 negara Eropa, termasuk negara pecahan Uni Soviet, seperti Lituania, Latvia, dan Estonia. Sementara, negara bekas Pakta Warsawa yang masuk dalam pelukan NATO adalah Polandia, Ceko, Slovakia, Rumania, Albania, dan Kroasia. Dan masih kurang juga, mereka ingin terus menambah anggota baru untuk kepentingan hegemoni. Lalu membujuk dan mengiming-imingi Ukraina untuk masuk NATO. Inilah yang kemudian membuat Rusia marah besar. Wilayah Ukraina ada di depan hidung Moskow. Artinya di mata Rusia, Ukraina menjadi negara yang tak menghargai etika bertetangga secara historis. Dari sudut pandang strategi militer, jika Ukraina bergabung dengan NATO,
maka kondisi ini akan direct head to head dengan Moskow. Kudeta di Ukraina tahun 2014 diyakini adalah hasil karya framing hasutan intelijen atas nama demokrasi, menggulingkan pemimpin yang pro-Rusia dan digantikan dengan yang pro-Barat. Rusia jelas tidak dapat menerima perubahan itu, lalu tanpa banyak cakap menganeksasi semenanjung Crimea. Tidak ada bantuan dan penyelamatan dari NATO saat itu. Baru kemudian Amerika memberlakukan sanksi kepada Rusia dengan Undang-Undang Katsa. Dan dengan Katsa ini pula, Indonesia gagal mendapatkan jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Serbuan Rusia ke Ukraina memberi pelajaran untuk kita dan kawasan Indo-Pasifik. Kita tidak bisa terlalu berharap banyak dengan bantuan dari Pakta Militer AUKUS. Natuna harus kita perkuat dengan kekuatan militer sendiri, dengan pengadaan alutsista strategis, berupa 42 jet tempur Rafale, 36 jet tempur F-15ID, 16 kapal perang heavy frigate, 2 kapal selam, satelit militer, dan lain-lain yang tak perlu diperdebatkan. Ini investasi pertahanan extraordinary. Rencana strategis Kementerian Pertahanan Indonesia sudah memprediksi kondisi terburuk. Ukraina ternyata sendirian digebuk Rusia, babak belur dan bonyok dibiarkan. NATO dan Amerika terdiam, padahal selama ini paling jagoan umbar pernyataan. China pasti membaca pesan militer ini dan bisa saja mengambil kesempatan menyerang Taiwan karena Amerika dan sekutunya lagi mati angin di Ukraina. Makanya, kewaspadaan perlu kita tingkatkan seoptimal mungkin di Natuna, tentu dengan kekuatan sendiri dan rasa percaya diri. Video ini bukan glorifikasi pihak tertentu dalam perang Rusia-Ukraina, tapi sebagai pembelajaran bagi kita bahwa tidak ada negara lain yang bisa diharapkan ketika nantinya kita diserang. Posisi Ukraina yang awalnya netral hampir sama dengan posisi Indonesia. Kita menjadi rebutan Barat dan Cina. Tapi, sekali lagi, yang sangat mungkin terjadi perang setelah Ukraina adalah Taiwan. Berikan komentar Anda.